Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 536. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen sudah pecah dan menghantam iblis alien itu. Pada saat iblis alien itu hendak memasuki pikiran Tu Junyi, iblis alien itu menjerit dan aura jiwa terus bergetar, membuat perjuangannya menyakitkan. Hati iblis alien itu sangat terkejut sehingga dia tidak percaya bahwa kekuatan jiwa seorang manusia akan begitu kuat. Iblis alien itu buru-buru mundur ingin menghindari serangan Kincen, tetapi dia sudah terlambat. Kincen mengangkat tangannya langsung meraih jiwa iblis alien itu secara langsung dan langsung melemparkannya ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Setelah melakukan itu, Kincen kembali ke tempat duduknya dan kemudian berkata dengan ringan, "Semua orang kembali duduk." Seluruh proses pertempuran berakhir hanya dalam sesaat. Sebelum Puji Kajang dan yang lainnya menyadari apa yang telah terjadi, iblis alien itu telah ditundukkan oleh Kincen. Pada saat ini Puji Kajang dan yang lainnya terbangun satu persatu. Mereka terkejut. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana cara Kincen menaklukkan jiwa iblis alien itu hanya dalam sesaat. Kakak Chen benar-benar luar biasa. Puji Kajang dan yang lainnya memiliki hati yang bergetar. Pada saat ini mereka tidak memiliki pikiran lain di hati mereka dan hanya merasakan rasa takut dari Kincen. "Apakah kamu sekarang percaya apa yang dikatakan lelaki tua ini?" kata Kaisar Jijing. Dia berkata dengan enteng. "Kaisar Jijing, saya terlalu berhati-hati sebelumnya, tetapi Anda juga tahu bahwa masalah ini sangat penting dan wajar bagi saya untuk memiliki keraguan," kata Puji Kajang. Semua yang terjadi di sini barusan membuktikan apa yang dikatakan Kaisar Jijing sebelumnya. Tidak disangka, iblis alien telah mencapai Bloodline Holy Land dan bahkan secara langsung merampok wakil presiden Bloodline Holy Land. Itu sangat menakutkan. Jika dipikir-pikir, bahkan wakil presiden Bloodline Holy Land ditempati oleh iblis alien. Bagaimana dengan kekuatan lain? Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan menyapu seluruh pikiran semua orang. Tidak dapat diragukan lagi bahwa mungkin di dalam kekuatan mereka sendiri telah disusupi oleh iblis alien. Memikirkan hal ini, mereka semua ingin segera pergi dari kota Tianlei untuk memastikan bahwa di kekuatan mereka tidak disusupi oleh iblis alien. Dan untuk menangani kejahatan istana berkabut yang bekerja sama dengan iblis alien. Kemudian Puji Kajang, Gui Yanluo, dan Tu Junyi melengkungkan tangan mereka. Mereka akan segera pergi dari sini. "Tunggu sebentar," kata Kincen. Dia menghentikan semua orang. Puji Kajang berhenti, kemudian berbalik lalu berkata, "Saya tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan oleh Presiden Chen. Saya memanggil kalian semua. Selain untuk mengungkap konspirasi istana berkabut, saya juga ingin menyatukan kekuatan besar di daratan untuk melawan istana berkabut. Selama penaklukan, semua orang harus berada di pihak yang sama. Jadi, saya meminta kepada kalian untuk membuat pengorbanan jiwa, dan Pukian Kun yang akan melakukannya," kata Kincen. Begitu kata-kata ini jatuh, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi berat. Puji Kajang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Presiden Chen, apa maksudmu? Membuat pengorbanan jiwa? Lelucon apa ini?" Pengorbanan jiwa adalah metode memurnikan kekuatan jiwa orang lain dan menyiapkan sumpah mantra. Begitu mereka melakukan pengorbanan jiwa dan meninggalkan aura jiwa, maka selama mereka melanggar sumpah, hidup dan mati mereka dapat dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana mereka bersedia melakukan hal seperti itu? Gui Yanluo, Puji Kajang, Tu Junyi, dan yang lainnya, mereka semua tidak ingin melakukan pengorbanan jiwa. Mereka semua langsung meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Langsung menampilkan domain mereka masing-masing. Domain luar angkasa dari beberapa orang bersatu. Seketika itu seluruh aula tiba-tiba dipenuhi teror, menekan semua orang. Kincen mendengus dingin dan langsung menampilkan domain pedang guntur luar angkasa.
Cahaya guntur tak berujung tiba-tiba muncul di kehampaan. Cahaya guntur dan aura pedang memadat lalu bergabung dengan aturan ruang, membentuk domain pedang guntur luar angkasa. Dan domain pedang guntur luar angkasa langsung menyapu seperti badai. Dan dalam sekejap, aula yang sangat tertekan tiba-tiba menjadi rileks, dan semburan suara retakan datang dari kehampaan. Puji Kajang dan yang lainnya terkejut, ekspresi mereka berubah drastis. Alih-alih merasakan tekanannya berkurang, mereka merasakan tekanan ekstrim yang menyelimuti mereka, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Dan domain yang mereka tunjukkan ditekan secara gila-gilaan oleh kekuatan yang menakutkan, dan itu terus-menerus rusak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, domain luar angkasa yang mereka tunjukkan seketika menghilang. Dan hampir pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa mereka benar-benar terikat dan tertekan di bawah domain pihak lain. Pada saat ini, wajah Gui Yanluo, Puji Kajang, dan Tu Junyi benar-benar sangat pucat. Jika tuan muda ini ingin membunuhmu, aku khawatir kamu sudah dalam bahaya sekarang, kata Qin. Gui Yanluo dan yang lainnya berkeringat dingin, meskipun Qin mengatakan itu agak berlebihan, tetapi itu mungkin tidak mustahil. Mereka awalnya mengira Qin membunuh Xiao Dongyan dengan bantuan pedang karat misterius. Sekarang tampaknya pihak lain benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Xiao Dongyan. Dan karena pihak lain dapat membunuh Xiao Dongyan, itu jelas juga dimungkinkan untuk membunuh mereka. Terlebih lagi ada Pu Qiankun, Kaisar Yijing, dan yang lainnya di sekitar Qin. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, bagaimana mereka bisa pergi dari sini dengan hidup-hidup? Qin menyingkirkan domain pedang guntur luar angkasa dan kemudian berkata dengan ringan, "Aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak setuju dan malah menjadi musuh tuan muda ini, maka jangan salahkan tuan muda ini karena bertindak kejam." Gui Yanluo dan yang lainnya berkeringat dingin. Pada akhirnya mereka menghela napas kemudian berkata, "Oke, orang tua ini setuju. Zhong ini juga setuju. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak setuju?" Beberapa orang menggelengkan kepala dan berkata tanpa kecewa, "Bagus, Pu Qiankun, mari kita mulai," kata Qin. Dia memerintahkan. Pu Qiankun segera menyiapkan bahan untuk pengorbanan jiwa dan mengatur formasi besar dari pengorbanan jiwa. Segera kekuatan jiwa dari Gui Yanluo dan yang lainnya telah diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam pengorbanan jiwa, dan dia kemudian mengambil sumpah. Pada akhirnya pengorbanan jiwa telah selesai dilakukan. Karena kamu telah mengatur pengorbanan jiwa, setiap orang adalah rekan. Selanjutnya, tuan muda ini akan membangun kota Tianlei menjadi tempat inti untuk semua seniman bela diri di dunia. Saat itu, semua akan ada di kota Tianlei. Apakah itu pil, senjata, atau garis keturunan? Itu akan melampaui semua tempat di daratan. Kota ini akan menjadi kota yang paling makmur di daratan, kata Qin. Dia berkata dengan tenang kepada semua orang. Presiden Chen, karena kota Tianlei akan diubah, pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Keluarga Teng saya bersedia memberikan 20% bahan yang digunakan dalam pembangunan kota Tianlei. Dan pada saat yang sama, kami bersedia menyediakan 1 miliar batu asli bermutu tinggi. Selain itu, jika kota Tianlei membutuhkan sesuatu dari keluarga Teng kami, keluarga Teng kami bersedia membantu secara gratis, kata Puji Kajang. Qin mengangguk. 20% sumber daya itu sudah banyak. Dan karena Puji Kajang bersedia memberikan 1 miliar batu asli bermutu tinggi, itu menunjukkan bahwa orang ini masih tulus. Baiklah, saya menerima 20% sumber daya dan 1 miliar batu asli bermutu tinggi dari Anda. Tetapi itu juga tidak sia-sia. Keluarga Teng Anda dapat memiliki setengah blok di kota Tianlei dan membangun keluarga Teng Anda dan juga membangun bisnis. Dan tentu saja keluarga Teng Anda juga harus tunduk kepada kontrol kota Tianlei, kata Qin. Setelah mendengarkan kata-kata Qin, Puji Kajang nampak sangat gembira. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua Chen, dan janji keluarga Teng saya akan terpenuhi dalam waktu 1 bulan, kata Puji Kajang. Qin mengangguk dan kemudian berkata, "Selain itu, leluhur keluarga Long dan Chu Huahan, penguasa gerbang kabut tersembunyi, telah mati di dalam Laut Guntur. Gerbang kabut tersembunyi juga berkolusi dengan istana berkabut. Tuan muda ini akan mengirim tim untuk menaklukkan gerbang kabut tersembunyi
dan keluarga Teng Anda bisa pergi bersama. Baik, Presiden Chen, kata Puji Kajang. Selanjutnya Gui Yanluo dari Sekte Hantu Surgawi kemudian berkata, Saudara Chen, Sekte Hantu Surgawi saya seperti keluarga Teng bersedia menyediakan 20% sumber daya, 1 miliar batu asli bermutu tinggi, ditambah pena sejati bermutu tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gui Yanluo, Puji Kajang nampak tersentak dan kemudian dia buru-buru berkata, Saudara Chen, keluarga Teng saya juga bersedia mengeluarkan pena sejati bermutu tinggi untuk membangun kota Tianlei. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada keluarga Teng. Qin Chen tertawa dan kemudian dia memandang Gui Yanluo. Karena saudara Gui sangat tulus, maka Sekte Hantu Surgawi juga akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh keluarga Teng. Saat ini Tu Junyi melangkah maju dan kemudian dia berkata, Sekte Iblis Kematian saya akan mengeluarkan 40% sumber daya, 2 miliar batu asli bermutu tinggi, dan pena sejati bermutu tinggi. Selain itu, Sekte Iblis Kematian saya bersedia bekerja sama dengan tindakan kota Tianlei apapun itu. Oh, Qin Chen melirik Tu Junyi. Tu Junyi ini memberikan terlalu banyak. Orang ini pasti memiliki sesuatu yang ingin dia minta. Apa permintaan kakak tuh untuk semua ini? Kata Qin Chen, dia bertanya dengan ringan. Dia percaya bahwa Tu Junyi melakukan ini itu pasti tidak gratis. Baru saja saya melihat bahwa Presiden Chen menangkap orang dari iblis alien. Tu ini juga berkultivasi dengan teknik sihir. Saya benar-benar ingin mengetahui kekuatan ras iblis alien. Dan Tu ini berharap Presiden Chen akan memberikan beberapa teknik kultivasi dari iblis alien. Qin Chen tersenyum sedikit, dia tahu apa yang dimaksud oleh Tu Junyi. Saya akan memberikan saudara Tu beberapa teknik kultivasi dasar untuk menguasai teknik sihir ras iblis alien. Bukannya saya tidak memiliki teknik sihir yang lebih dalam, tetapi kerjasama antara saudara Tu dan saya belum mencapai tahap yang begitu dalam. Semuanya tergantung dengan kerjasama kita di masa depan akan seperti apa, kata Qin Chen. Terima kasih Presiden Chen, Tu ini pasti akan memuaskan Presiden Chen, kata Tu Junyi. Dia nampak sangat gembira. Dia juga tidak ingin mendapatkan persetujuan Qin Chen secara langsung. Dia hanya ingin menjalin ikatan yang baik dengan Qin Chen terlebih dahulu. Selanjutnya, Pu Qiankun memimpin tim untuk pergi ke gerbang kabut tersembunyi atau bisa disebut juga Wu Yinmen. Pu Qiankun memimpin pasukan untuk menaklukkan Wu Yinmen. Pada saat yang sama, berita bahwa istana berkabut berkolusi dengan iblis alien untuk memasang jebakan di Laut Guntur menyebar di seluruh benua Tianwu dengan kecepatan yang sangat cepat, seketika menyebabkan kegemparan. Scene berpindah kepada markas istana berkabut. Aku tidak berharap orang-orang ini akan melarikan diri, kata Sangguan Sinar. Tatapannya sangat ganas dan dia meledak menjadi cahaya dingin. Di sisinya, mata bayangan hitam iblis itu suram. Kali ini meskipun kekuatannya sedikit meningkat, ia telah kehilangan sutra darah iblis leluhur. Bisa dibilang kerugiannya sangat berat. Saya mendengar bahwa anak itu akan membangun kembali kota Tianlei. Apa yang akan kita lakukan? Kata bayangan hitam iblis itu, wajahnya menunjukkan niat membunuh. Tidak, untuk saat ini. Kita tidak akan melakukan apa-apa untuk saat ini, kata Sangguan Sinar. Dia menggelengkan kepalanya. Matanya sangat suram. Aku hanya memikirkan bagaimana cara mereka melarikan diri. Sangguan Sinar dan bayangan hitam iblis itu nampak sangat curiga. Di depan Lord of the Abyss, bahkan Raja Iblis hanya bisa melarikan diri dengan hormat untuk hidup. Dan dia juga dibebaskan setelah memberikan harta mereka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tersisa? Apakah mereka juga memberikan harta mereka? Tapi, jika ini masalahnya, harta macam apa yang menyebabkan Lord of the Abyss melepaskan semua orang ini? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.